Ia mengaku bahwa saat ini hubungan mereka sudah kembali baik. Anak-anak pun telah meminta maaf kepada dirinya. Lantas, benarkah Nunung sengaja cerita permasalahan mereka di podcast untuk membuat anak-anaknya tersadar? Dari Atta Halilintar yang akhirnya melaporkan haters ke polisi, yang juga tak kalah jadi sorotan kabar para selebriti yang viral di media sosial. Inilah kisah-kisahnya. Ayu Ting Ting sebut baju dan tempat tidur Baby Zoltan tak boleh dipindah agar merasa almarhum masih ada di rumah. Pemirsa silet RCTI, 6 hari pasca kepergian baby Raya Zoltan Fahrizal, duka masih begitu terasa di hati Ayu Ting Ting dan keluarga. Hal itu pula terlihat saat mereka datang berziarah ke makam kemarin. Berusaha untuk tegar dan melanjutkan hidup, Ayu tidak memungkiri dirinya dan keluarga masih kerap merasakan sedih datang silih berganti. Terutama adiknya Ashifa Nuraini yang dimimpikan kedatangan baby Zoltan. Begitu pula putri sulung Syifa Sumehra yang masih terus menanyakan adiknya karena kangen. Termasuk Ayu pun masih sangat merindukan baby Zoltan. Hal itu pun ia ungkapkan lewat unggahan di media sosialnya. Ayu bahkan meminta agar barang-barang baby Zoltan mulai dari baju hingga tempat tidur untuk tidak dipindahkan dulu, setidaknya bisa mengobati rasa kangen mereka. Kalau di rumah sepi itu yang berasa. Berasa banget Kalau ada orang ramai ya lupa, bentar orang pulang ya sepi lagi. Gimana kalau ditanya kangen baby nggak, kangen baby kemana, pulang kampung. Kadang nggak ada yang ngajarin. Baby pulang kampung. Paling ngeliatin foto adiknya ini semalam ya Bu ya di kamar ya Bu. Makanya barang-barang di rumah tuh nggak kita izinin buat dirubah dulu. Oh, buat kenang-kenangan gitu ya Bu Ayu. Jangan diapa-apain dulu. Kayak baju dia kemarin yang terakhir dipakai kita nggak cuci. Tempat tidur juga kita nggak rubah. Jangan. Heboh, Raffi Ahmad tiba-tiba jalani imunoterapi Nusantara bersama Dr. Terawan. Selanjutnya, kabar mengejutkan hadir dari Raffi Ahmad. Selebriti yang dijuluki Sultan Andara itu membagikan momen saat dirinya berada di rumah sakit tanpa didampingi keluarga. Dan ternyata Raffi menjalani tindakan terapi medis yang disebut imunoterapi dengan Dr. Terawan Agus Putranto. Raffi pun tampak antusias menjalani sejumlah prosedur dan menjelaskan manfaatnya bagi tubuhnya. Setelah dari rumah sakit, suami dari Nagita Slavina itu bahkan langsung kembali beraktivitas dengan sangat bersemangat. Meski begitu, tidak sedikit yang justru merasa khawatir dengan kondisi Raffi Ahmad. Apalagi ia diketahui pernah menjalani perawatan bersama Dr. Terawan sekitar tahun 2016 silam. Apalagi Raffi sendiri diketahui sebelumnya pernah sakit radang pita suara yang mengharuskan dirinya vakum dari dunia entertainment. Selain itu, Raffi juga diketahui memiliki riwayat asam urat dan kolesterol sehingga pola makannya harus dijaga. Tim silet pun pernah meliput saat Raffi makan ayam pop favoritnya dengan porsi sangat banyak. Hari ini alhamdulillah sudah diambil imunoterapi by Dr. Terawan. Ini dokter yang luar biasa. Ini fungsinya nanti insya Allah biar kita semakin sehat, awet muda. Dokter, banyak yang nanya, imunoterapi itu apa? Imunoterapi itu sebetulnya adalah meningkatkan sistem imun kita. Ini pasukan, imun kita itu pasukan, kemudian kita latih dengan antigen dari luar atau virus yang sudah dilemahkan,
dan Satrenik yang sudah dilemahkan. Ini udah luar biasa, imunoterapi Nusantara. Si Dokter Terawan ini visioner, apapun beliau lakukan untuk kesehatan. Dan orang Rusia aja udah nyarinya sama dokter. Di Bali juga udah siap ya, Dok? Mantap Dokter Terawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru 10. Liatin aja nih. Sekarang gue mau makan dulu. Karena waktu gue cuma sampai jam 2. Ini udah jam 1 kurang 15. Oke? Ayam pop itu kesukaan saya. Dari dulu saya bisa makan ayam pop, memang biasanya tuh normalnya kalau pakai dulu ya zaman itu masih SMP, SMA, makan nasi tuh minimal itu udah 6 lah. Overuse gitu, kayak dia terlalu dipaksa terus, pita suaranya yang bermasalah harus emang diapain lah, nggak ngerti bahasanya apa. Terus rehat 3-6 bulan baru dia balik lagi normal. Nunung mengaku sudah baikan dengan keluarga usai mengeluh tak diperhatikan saat sakit. Setelah sempat membuat heboh karena merasa tidak dipedulikan anak-anaknya di kala sakit, Nunung Sri Mulat akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi. Ia mengaku bahwa saat ini hubungan mereka sudah kembali baik. Anak-anak pun telah meminta maaf kepada dirinya. Lantas, benarkah Nunung sengaja cerita permasalahan mereka di podcast untuk membuat anak-anaknya tersadar? Selain itu, Nunung juga baru saja menyelesaikan operasi katarak di bagian matanya. Namun yang mengejutkan, ia langsung terlihat kembali menjalani aktivitas. Hal itu karena masih banyak tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Ia bahkan diketahui sempat terjun ke bisnis kuliner rumahan. Di tengah berbagai kabar seputar kehidupannya, Nunung juga menjawab tudingan yang menyebut dirinya mengalami bipolar. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Nunung masih kerap mengunjungi psikiater? Udah selesai. Anak-anak udah minta maaf semua. Ya baik, sehat. Baik. Ya, itu resiko ya, gitu. Memang saya harus begini supaya agar dia tahu gitu. Baik. Ya tinggal nunggu pemulihan aja. Masih ada kayak gelembung-gelembung gitu yang kayak bertebaran. Jualan itu di Solo. Jadi untuk masih rumahan. Aku memang selama ini didampingi psikiater. Itu karena pas kasus kemarin itu aku masih ada rasa ketakutan. Itu aja. Jadi masih sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, selonggar-longgarnya aku, tapi aku masih dipantau. Aku pengen dipantau sama psikiater itu pada pas kena kasus itu loh. Gemes banget, ini potret terbaru baby Gabriela, anak Denny Sumargo dan Olivia Alan lagi ngempeng. Selanjutnya, kabar bahagia hadir dari pasangan Denny Sumargo dan Olivia Alan yang tengah menikmati peran mereka sebagai orang tua. Setelah sempat tak pernah menampilkan, pria yang akrab disapa Densu itu akhirnya menunjukkan wajah putrinya, Gabriela Alan Sumargo. Lewat unggahan di media sosial terlihat betapa cantiknya baby Gabriela dalam berbagai pose yang menggemaskan. Tak hanya wajah sang putri, Densu dan Olive juga membagikan berbagai momen saat mereka mengasuh baby Gabriela. Momen itu pun sukses menarik perhatian warganet yang ikut berbahagia dan gemas melihat kebersamaan Densu, Olive, dan baby Gabriela. Bahkan sederet selebriti seperti Rosa hingga Inul Daratista turut mengungkapkan sukacita mereka melihat manisnya potret keluarga Densu. Dia suka digaruk-garuk, kaget ya. Mama, gitu.
itu juga digaruk-garuk punggungnya mau tidur. Ngapain kamu ya? Lagi tidur jangan digangguin gitu ah. Dia bunyi. Selama beberapa bulan ini saya cukup happy karena saya melihat anak saya ini menjadi penghiburan buat di keluarga gitu lah, apa ya istilahnya ya, bawa sukacita gitu, karena kan prosesnya juga nggak gampang ya, cukup lama 4 tahun akhirnya Tuhan kasih dan kita melihat ini sebagai suatu anugerah.